Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih. Hari ini bagus banget temanya ya. Tema kita itu adalah zikir sederhana yang pahalanya luar biasa. Alhamdulillah. Nah, tadi kita ingetin lagi nih buat jamaah yang baru bergabung. Tadi guru-guru kita udah menyampaikan. Yang pertama itu zikirnya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Faedahnya memberatkan timbangan. Nah, ringan di lisan, timbangan di akhiratnya tuh berat. Masya Allah. Yang kedua adalah tadi bicara masalah tentang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu adalah zikirnya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Yang berikutnya adalah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Saya juga harus ngafalin nih, Bib. Karena buat amalan Nabi sholat tadi ya. Nah, itu ya katanya diampuni dosanya yang besar sekalipun habis semua. Wow. Coba ulang yang ketiga tadi. Apanya? Yang ketiga, Ya. sebentar. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Mantap. Iya dong. Jago banget dia. Saya kan sering. Oh, jangan ya. Kita lanjut ya. Buat jamaah, Masya Allah jamaah. Zikir sederhana yang keempat. Apa itu? Apakah itu? Katanya pahalanya luar biasa. Dan yang keempat ini benar-benar bisa mendapatkan kita tuh simpanan-simpanan pahala nanti kita di akhirat. Kita minta sama yang udah sampai di akhirat, enggak, jangan dia. Istrinya sudah di akhirat. Udah di akhirat, iya. Kita minta Ustaz Maulana, mau ini penjelasannya. Makasih banyak Habib dan Ustaz Sam. Terima kasih banyak kepada jamaah yang sudah bergabung di Islam Tinda. Mungkin daerah Indonesia bagian tengah dan timur sudah bergabung. Dan terima kasih banyak kepada semuanya yang setia menonton Islam Tinda. Yuk kita sama-sama ngaji yuk. Dengan kajian yang luar biasa. Karena kajian kita kali ini adalah zikir yang ringan tapi berat. Kemuliaannya, pahalanya. Padahal ringan aja. Mau tahu? Ada amalan yang menjadi tabungan buat kita yang berharga. Tabungan berharga di surga. Amalan zikir apa itu? Mau tahu? La haula wala quwata illa billah. Penyerahan bergantung hanya kepada Allah. Kenapa? Oh, ketika kita la haula wala quwata illa billah, kita hanya berserah diri, bergantung kepada Allah, maka disitulah Allah berikan kita kecukupan. Berikan kita perlindungan. Ingat, Allah memberikan kita bukan apa yang kita minta, tapi apa yang kita butuhkan. Kenapa? Sebagaimana seorang anak minta sama orang tuanya, tidak semua langsung diberikan, tapi sesuai kebutuhan anak. Betul. Dia minta dibeliin motor, tapi dia masih SD. Maka tetap dibeliin motor. Motor-motoran. Iya. Atau motor mainan. Tapi bukan motor yang ber-STNK. Bukan STNK. Ya itulah. BPKB. BPKB. Bukan. Tapi yang dalam artian yang aman buatnya. Allah sangat sayang kepada hambanya. Saya terus terang mari berpikir, ya Allah, Quran langsung dibuka, langsung kalimat-kalimat yang baik ya. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Bentuk kasih sayangnya. Jadi Allah mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang dulu. Dalam hal inilah kita kembali kepada Allah lewat kalimat la haula wala quwata illa billah. Serahkan diri kita kepada Allah, maka itu akan jadi tabungan. Mohon maaf, kita baca pada saat kapan? Pada saat kita selesai mengerjakan sesuatu, kita kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena penilaian yang kita harapkan bisa jadi tidak sesuai dengan harapan kita, atau menurut kita buruk, tapi menurut Allah itu lebih baik bagimu untuk mengamankan dirimu. Mohon maaf, kita belajar dari kisah seseorang yang membantu Nabi Musa sama Nabi Khidir, tapi justru Nabi Khidir merusak perahunya. Sehingga Nabi Musa berkata, kenapa engkau merusak perahunya? Karena Nabi Khidir tahu pada posisi ini untuk diselamatkan ini, perahu ini. Sekiranya dia perahunya utuh, maka akan diambil oleh penguasa yang zalim. Kalau ada perahu yang lewat utuh, itu akan diambil. Tapi karena dia dirusakin, sehingga dia tidak masuk kategori untuk bisa diambil. Jadi sesuatu yang buruk, belum tentu buruk menurut Allah. Menurut kita buruk, tapi menurut Allah. Makanya kembalikan la haula wala quwata illa billah. Penyerahan kepada Allah atas apa yang kita lakukan. Semoga kita mendapatkan apa? Tabungan. Jadi ini jadi tabungan. Ya sudah, saya serahkan kepada Allah. Jangan, mohon maaf ya,
pahala yang kita harapkan, satu pahala tidak mungkin bisa kita ambil di dunia. Karena kenapa? Satu pahala itu lebih berharga daripada dunia seluruh isinya. Maka setiap amalan yang kita lakukan, kembalikan, store. Nah, kalau ada orang bersedekah mengharap balasan, itu jadi kurang sebenarnya. Maka kenapa? Karena berharap pujian dari manusia, berharap penilaian dari manusia. Paling bagus la haula wala quwata illa billah. Bisa juga dibaca ketika terdengar kok nggak kaget? Enggak dong, itu ceritanya apa dulu? Ada petir gitu dulu, kita kan jadi paham. Bukan Pak. petir sih. Apa tuh? Hangus kalau petir. Guntur. Oh, guntur, iya. Geleduk. Iya, Apa? iya. Geledek. Geledek. Geluduk kita salah ya. Maka Tapi bacanya la la haula wala quwata. quwata. Jadi sebenarnya itu ngambil dari yang ketiga zikir tadi, zikir yang Iya. ketiga akhirnya ya. Iya, karena kenapa? Iya kan? Iya, karena kenapa? Karena tidak ada yang lebih berkuasa kecuali Allah. Masya Allah. Jadi, Terima kasih. siapa yang baca la haula wala quwata illa billah akan diberikan tabungan pahala di surga. Masya Allah. Tuh jamaah ya. Pokoknya yang di rumah harus siapin catatan. Catat. Jangan nggak dicatat, rugi nih. Ya Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita bicara masalah tentang sekarang zikir yang berikutnya, yang kelima. Yang ringan tapi katanya mendatangkan pahala yang luar biasa. Mencatat 100 kebaikan dan menghapus 100 keburukan. Apa itu? Wah, kita tanya sama Ustadz Syam. Ya. Ustadz Syam. Siap, Halo, Ustadz baik. Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Abu Usman, Ustaz Maulana, Ustaz Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir selanjutnya yang insya Allah dari tahap zikir menjadi wirid. Jadi kalau udah istiqomah sudahlah dia menjadi wirid insya Allah. Kalau udah jadi wirid berarti zikir yang sudah istiqomah. Ketika seseorang membaca daripada wirid ini ataupun zikir ini ternyata kebaikannya banyak sekali. Apa bentuk zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bentuk tersingkatnya. Jadi bentuk tersingkatnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada bentuk lebih panjangnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Oke, ada beberapa bentuk daripada wirid ini atau zikir ini. Tapi cukup membaca yang tadi saja yang di awal, yang singkat ini. Maka dalam riwayat disebutkan Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengingatkan orang yang membaca ini maka dia akan dicatatkan 100 kebaikan, berarti 100 pahala. Kemudian dihapuskan 100 daripada dosanya. Amin, ya Kemudian diberikan perlindungan dari pagi hingga sore hari. Kalau dia bacanya pagi, kalau dia bacanya sore hari diberikan perlindungan sampai di pagi harinya. Berapa kali bacanya? 100 kali. Jadi kalau dibaca 100 kali tadi, maka dia dihapuskan 100 dosanya, diberikan 100 kebaikan dan dilindungi daripada godaan syaitan dari pagi hingga sore, dari sore hingga pagi hari. Subhanallah. Kemudian yang kedua, ada juga bisa dibaca cuma 1 kali. Kapan dibaca 1 kali? Untuk menggenapkan 100. Setelah sholat, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah adalah untuk menyempurnakan tasbih, tahmid dan takbirnya. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu tutup itu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bagaimana caranya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, selesai. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka dia akan diberikan daripada naiknya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan derajatnya orang yang membaca la ilaha illallah tadi. Kalau di pesantren kami diajarkan kalau salat zuhur, asar dengan salat isya, setelah salam langsung astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali. Kalau zuhur, asar, isya. Tapi kalau maghrib subuh dibaca 10 kali. Nanti setelah membaca ini baru boleh
kita mengubah duduk kita. Jadi masih dalam keadaan duduk tahiyat akhir ya, duduk ke assalamualaikum warahmatullahi, baru baca astagfirullah, baru baca la ilaha illallah wa la syarikalah, udah 10 kali baru boleh merubah dengan duduk bersila. Jadi subhanallah, kata guru ta, Allahu yarham, semenjak saya baca itu rezeki saya selalu lancar, masya Allah, dan selalu dilancarkan kemudahan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak pernah bertanya sama guru ta, apa pakai tak puang, apa wirid tak yang tidak pernah ditinggalkan. Saya tidak pernah mengubah duduk saya sebelum saya selesaikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada lagi lebih gampang lagi buat ibu-ibu ini. Kalau membaca doa tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baru masuk mall, ibu bukan hanya dapat cuci mata, tapi dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi bagus juga dibaca ketika masuk pasar. Masuk pasar, masuk mall, sebelum buka aplikasi belanja online ada doanya. Itu tausiahnya bagus banget. bagus banget. Yang nggak bagus, kancing bajunya salah. Ya. Itu cuma sih. Pantesan sempit banget. Ini kancing baju. Iya, itu salah. Itu harusnya buat yang di bawah, kancing ini bukan yang di atas. Ini ke atas. Tausiahnya udah bagus. Pantesan. Kancing bajunya salah. Kancing bajunya salah. Iya, yuk kita lanjut kakinya lagi. dari gini ke atas. Jadi dicekik. Ayo kita lanjut gimana? Kita lanjut bisa ya, aman ya? Lanjut deh. Doa yang tadi itu sebetulnya biar nggak jadi belanja. Oh iya betul. Nah, jadi kalau kita baca itu ketika Diampuni masuk dosanya, pasar, Sah. diampuni dosa, diberikan kebaikan. Masya Allah. Sebelum masuk pasar. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda. Waktunya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja kita masuk pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, Ya. apakah ketika kita lagi haid boleh melafazkan zikir? Ya. Tapi kadang saya nggak terlalu hafal nih semua zikir. Terus ngelihat buku-buku zikir, apakah boleh? Boleh nggak nih Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika haid tidak menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya baca Quran tapi tidak boleh pegang ya. Kalau dia hafal silahkan. Kalau zikir silahkan. Orang kan mau tidur juga berzikir ya. Mau tidur bismikallahumma amutu ahya atau bismikallahumma ahya wa amut. Itu kan zikir juga. Bisa juga menjadi wirid. Atau dia sementara kaget astagfirullah atau kaget kagum masya Allah. Maka dia adalah sesuatu adalah zikir semua itu ya. Jadi itu tidak terlarang walaupun dalam keadaan hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, maka zikir itu tidak ada larangan bagi siapapun itu. Kalau dia merasa berdosa, kan orang haid tidak terlepas dari dosa. Misal dia habis melakukan kesalahan langsung astagfirullah, itu kan zikir juga. Iya, zikir itu Dia benar, kagum dengan sesuatu, masya Allah subhanallah, itu zikir semua dan tidak ada larangan. Iya, jadi kalau mau tulis pakai bahasa Indonesia caranya. Kalau mau lihat bukunya khilaf ulama ya, tapi kalau bukunya lebih banyak tulisan Indonesianya maka dianggap buku. Tulisan Jadi Latin ya? Tulisan Latinnya. Jadi insya Allah aman-aman. Tapi kalau full misalnya daripada ratib itu jangan. Kenapa? Karena dia adalah full bahasa Indonesia. Masya Allah. Full- Terima kasih full banyak. bahasa Arab, Muhammad. Makasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Lina_Runa. Nurna. Salah nama orang. Lina Mungkin Runa. nasi kuning nanti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Sekarang itu kan tasbih digital semakin beragam. Ada yang dihias cantik. Apakah kalau kita berzikir kemana-mana pakai tasbih, warnanya mencolok bisa mengurangi pahala? Bagaimana baiknya? Tapi yang jelas tidak ada niat ria sedikit pun. Hanya supaya lebih semangat saja untuk berzikir dan lebih praktis. Tapi kadang merasa takut menimbulkan suzon orang. Dikira mau pamer atau semacam, malah ya saya berharap orang lain bisa mengikuti untuk selalu berzikir. Terima kasih banyak sebelumnya ya. Nah ini Habib Usman nih, saya termasuk orang-orang yang tersinggung nih. Apakah kita termasuk orang-orang yang ria dengan cincin ini? Saya tuh Ini buat berzikir. Bapak punya jajan umpetin dong, pakai. Takut ya. Ustaz Habib, Mas Habib. Afwan, Iya. Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu disertai dengan niat dan keinginannya. Allah Maha mengetahui apa yang kita niatkan. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mengetahui apa yang kita mau kerjakan. Jadi kalau misalkan seandainya kita tidak terbiasa, memang kita tidak terbiasa untuk berzikir, cuman buat gaya-gayaan doang, biar dikatain sangkain
baru pulang umroh nih, baru pulang haji nih, ya kan? Kayak ente nih misalkan. Kalau pakai haji pulang haji gelang, Bib. Misalkan. Oh gini mulu bawaannya. Misalkan pakai kayak gini tuh, ya kan? Iya. Nah, dipakainya, ya kan? Cuman tempat-tempat tertentu doang, cuman buat pamer doang. Saya nggak gini, Bib. Kalau gini saya pamer kesannya. Kalau gini kan kelihatan tuh pamer kayak Ustadz Maulana. Kalau saya kan di sini, orang nyangkanya cincin. Aneh kan nggak bilang ente, misalkan dipakai cuma di tempat tertentu doang, yang dimana dia menggunakan itu dengan tujuan, misalkan aksesoris, misalkan tujuan biar disangkain, wah saya ini biar ahli zikir, maka dengan segala sesuatu diniatkan, maka dia mendapatkan apa yang diniatkan. Tapi kalau misalkan saya pakai ini di tempat sesuatu, biar orang se-Indonesia melihat, agar apa? Agar tersentuh hati untuk berzikir, pahala. Iya, jadi syiar. Jadi syiar. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Saya tujuan, ya Allah, saya pegang tasbih ini, berharap agar orang-orang yang mengikuti saya demen pegang tasbih dan demen berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah pahala. Tapi kalau misalkan cuma dipegang doang, nggak dibaca juga enggak, aksesoris lebih banyak kan dipajang daripada dibaca, maka ini adalah bentuk segala sesuatu yang tidak diperbolehkan. Maka oleh karena itu tergantung daripada niat yang dia inginkan. Semuanya Allah mengetahui daripada niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya hukumnya apa sih bawa tasbih digital atau bawa tasbih, ya kan, tapi nggak dibaca. Kalau dia niat untuk bersiar, maka dia mendapatkan pahala karena dia sudah biasa berdawam. Tapi kalau dia cuma pamer doang atau menunjukkan doang, maka dia tidak boleh. Dia dalam kategori orang yang memamerkan atau orang yang ria. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada lagi nih. Kalau misalkan saya nggak biasa ahli zikir, tapi di depan ada mertua, saudara, teman atau kolega, subhanallah. Padahal di rumahnya emang nggak pernah zikir, tapi di depan subhanallah. Maka kalimat subhanallah ini, maka dia tidak mendapatkan pahala daripada itu. Oh, terus dapatnya apa? Kalau dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dia dapat pahala. Sombongnya baca salawat dapat pahala. Walaupun niatnya ria. Walaupun niatnya pamer. Kalau dia membacakan salawat, dia pamer, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, maka dia harus betul-betul niat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ini berbeda. Jadi ada bacaan yang diperbolehkan untuk pamer, ada bacaan yang tidak diperbolehkan untuk pamer. Karena setiap bacaan mengandung zatnya. Ada zatnya tertentu. Kita nih biasa ahli zikir, orang-orang yang para habaib, para alim ulama, itu selalu menjelaskan makna daripada setiap zikiran-zikiran tersebut. Oh, supaya diresapi. Betul. Maknanya adalah kalau misalnya kita depan mertua aja, Allahumma sholli ala Muhammad, atau depan kolega, Allahumma sholli ala Muhammad, pahala kita dapat. Tapi kalau subhanallah pamer, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini saya klarifikasi dulu ya. Saya tuh kalau selalu tasbih kalau pagi-pagi, kenapa? Karena zikir tasbih amalan saya pagi saya belum selesai. Makanya saya biasa dipakainya di alhamdulillah udah selesai. Tapi pamer yang nggak dapat pahala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini pamer sepatu maksudnya. Allahumma merdu banget suaranya ya. Wasallim. Masya Allah. Ngapain sih? Merdu banget. Saya kan mencoba mencari pahala. Ya kan boleh dong kata tadi kalau saya sambil bersalawat, kalau sampai orang pikirnya itu ria tetap dapat pahala. Gimana sih Ustadz Maulana? Diem salah. Salawat salah. Yaudah, cuma di rumah, jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi ya. Setelah ini kita akan cari tahu zikir yang berikutnya, yang ringan tapi besar pahalanya. Tetap di Islami Tinda. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Cuma kena dikit aja juga.